Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Akan saya lanjutkan materi yang telah kita pelajari yang kemarin. Saat ini kita akan belajar tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Corak masyarakat Indonesia adalah berbineka tunggal ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Sekarang faktor pembentuk integrasi nasional. Apa saja faktor pembentuk integrasi nasional? Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kemudian faktor yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat di sini adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita antara madu, rambal, dan lain sebagainya itu bahasa daerahnya berbeda, tetap bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Kemudian yang nomor 7, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kemudian yang ke-10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Sudah jelas nggih? Kemudian faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, faktor penghambatnya yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan pembangunan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil. Sekarang, apa saja upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya? Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI.
Apa saja? Yaitu terkait tentang fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu, yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Sekarang tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasehat Presiden Republik Indonesia. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama, strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah strata penting. Itu dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara, kemudian penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, dan strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Tetapi input masyarakat secara intelektual, moral, dan mental lemah akan sangat kesulitan mewujudkannya. Jadi antara masyarakat dan TNI itu harus berjalan bersama. Sekian dari Ibu. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.